Salam sejahtera, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kesempatan ini saya akan menanggapi sebuah video yang saya dapat dari media sosial, yaitu satu pengajaran doktrin yang diajarkan oleh pendeta Mel Atok, seorang gembala sidang yang ada di Kupang. Di dalam video tersebut kelihatannya dia berkhotbah di jemaatnya, tetapi kemudian khotbah tersebut dipublikasikan ke media sosial, sehingga saya berpikir bahwa ini perlu ditanggapi. Karena menurut saya apa yang diajarkan oleh pendeta Mel Atok adalah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Yang kedua, saya melihat cara menafsir pendeta Mel Atok tidak mengikuti satu sistem tafsir yang benar, di dalam metode penafsiran Alkitab, dalam ilmu tafsir, hermeneutika yang baik dan benar. Nanti kita akan buktikan itu. Saya menyatakan ini bukan karena saya membenci pendeta Mel Atok, tetapi ini sebuah rasa kasih agar kekristenan tetap berada di dalam jalur pengajaran yang alkitabiah. Saya gembala dan Cesuat juga ada di Kupang. Jadi yang pertama, video ini temanya perempuan tidak boleh berkhotbah, tanda tanya. Nah, pendeta Mel Atok sudah mengambil posisi di dalam video tersebut bahwa dia menyetujui kalau perempuan boleh berkhotbah di dalam pertemuan jemaat. Dan kemudian dia mengutip ayat-ayat Alkitab sebagai pendukung dari argumentasinya tersebut. Namun ada hal yang saya lihat, ada hal yang dilakukan pendeta Mel Atok untuk membenarkan posisinya dengan melakukan satu esegesis, bukan eksegesis. Dia memasukkan konsep ke dalam ayat-ayat yang sudah jelas-jelas eksplisit melawan posisinya tersebut. Nah, ini bisa disebabkan oleh bisa saja ini disebabkan oleh tidak ada rasa cinta kebenaran dan tidak ada ketundukan pada firman Allah. Yang kedua, ada ketakutan, karena bekerja di satu organisasi gereja atau satu sinode yang dimana di situ ada aturan main mengizinkan perempuan boleh berkhotbah. Nah, saya tidak tahu yang mana posisi pendeta Mel Atok, atau yang ketiga memang tidak ada pemahaman yang benar terhadap firman Allah. Nah, hal pertama yang akan saya tanggapi dari video ini ialah ketika dia melihat bahwa pernyataan yang mengatakan bahwa firman Allah dibungkus oleh budaya. Jadi seolah-olah budaya itu berbicara lebih kuat daripada firman Allah. Artinya pengaruh budaya bisa melunturkan kebenaran firman Allah. Nah, ini satu pemahaman yang sangat salah dan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus pernah mengecam orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi lebih mengutamakan adat istiadat mereka atau mensejajarkan adat istiadat mereka dengan firman Allah. Sehingga Tuhan Yesus menempatkan orang-orang Yahudi yang demikian, segala sesuatu yang mereka lakukan untuk Tuhan atau ibadah mereka untuk Tuhan adalah ibadah yang sia-sia. Karena prinsip iman mereka tidak dibangun berdasarkan kebenaran firman Allah, tetapi prinsip iman mereka dibangun berdasarkan budaya. Nah, kita bisa lihat pernyataan Tuhan Yesus tersebut di dalam Injil Markus pasal yang ke-7. Kita bisa lihat Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dikatakan, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis
Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Nah, ternyata kita perhatikan di sini pernyataan Tuhan Yesus cukup jelas bahwa firman Allah tidak boleh mengikuti kebudayaan, tetapi kebudayaan tersebut yang harus tunduk kepada firman Allah. Nah, ini ya, jadi saya tidak setuju dengan pernyataan pendeta Mel Atok. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita akan masuk kepada penafsirannya. Ya, saya akan tampilkan video pernyataannya. Kita lihat ayat 12 di mana Paulus begitu keras mengatakan, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki, hendaklah ia berdiam diri. Ini ternyata bukan hanya di suratnya kepada Timotius yang pertama, kita perhatikan surat Timotius ini. Ya, surat Timotius ya, ini satu pernyataan yang tegas, dan ini adalah firman Allah. Paulus menasihatkan Timotius bagaimana posisi wanita di dalam jemaat. Itu pertama. Nanti kita akan lihat bagaimana Paulus menasihatkan, mengatur, dan mengajar bagaimana seharusnya Timotius menata sebuah jemaat. Ya, kita bisa lihat nanti di pasal yang ketiga bagaimana ada aturan main seorang bisa menjadi penilik jemaat, menjadi diaken, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak berbicara tentang konteks budaya di sini, tetapi surat Timotius ini jelas-jelas berbicara tentang bagaimana seharusnya jemaat Allah hidup. Ya, 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi itu penekanan Rasul Paulus cukup jelas. Dan di dalam surat Timotius ini kita bisa lihat bahwa ya, Paulus tidak menyebutkan jemaat lagi di sini, tetapi dia langsung kepada satu pernyataan, penekanan bahwa perempuan harus berdiam diri. Nah, kita bisa lihat ayat yang ke-11. Seharusnya, yang saya buat latar belakang biru, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Nah, ini tidak berbicara tentang konteks budaya, keadaan orang Kristen di Efesus. Tetapi Paulus di dalam konteks dari teks Timotius ini menekankan bagaimana aturan yang harus diberlakukan di dalam jemaat. Ya, di dalam jemaat. Boleh tidak perempuan jadi guru SD, guru SMP, guru SMA? Boleh. Boleh tidak perempuan jadi ketua RT? Boleh. Boleh tidak perempuan jadi presiden? Boleh. Boleh tidak perempuan jadi menteri? Boleh. Karena konteks yang dibicarakan Paulus di sini, konteksnya adalah di dalam jemaat. Ya, di dalam jemaat. Nah, jadi kalau pendeta Mel Atok berkata, oh kita harus lihat budaya dan segala macam, Timotius ini tidak berbicara tentang budaya di sini, tetapi berbicara tentang satu doktrin yang harus dipegang oleh jemaat. Bukan hanya di Efesus, tetapi harus diterapkan di dalam kehidupan jemaat-jemaat yang lain, bukan hanya pada masa itu, tetapi sepanjang masa. Nah, di Timotius tidak disebutkan ada kata jemaat, tetapi sudah bisa kita pahami dalam makna implisitnya, ini bicara kepada jemaat. Mengapa? Karena kita bisa lihat 1 Timotius pasal 3, pasal 4, semua berbicara tentang aturan atau pengajaran yang harus diterapkan di dalam satu jemaat lokal. Ya,
satu jemaat lokal. Nah, kita dengarkan lagi cuplikan khotbah dari dia perhatikan, dia tidak berani membahas teks Timotius. Karena di situ tidak ada celah bagi dia untuk memberikan argumentasi budaya. Karena teks itu betul-betul berdiri dengan satu pernyataan doktrin yang jelas. Tetapi dia berupaya lompat ke Korintus. Coba kita lihat. Dan kelihatannya lebih tegas di gereja Korintus. Ya. Perempuan di dalam ibadah diam-diam saja. Ya. Boleh interupsi kalau pendeta ada khotbah. Ya. Kalau mau tanya apa-apa pulang tanya suami. Ya. 1 Korintus pasal 14 ayat 34-35. 34 bilang apa? Perhatikan. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Terus, 35. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Nah, ini juga kita mesti tahu latar belakang budaya. Jadi waktu itu ada penyembahan kepada dewinya orang Efesus yang namanya Dewi Artemis. Ya, jadi ini sebenarnya dia berupaya untuk menghubungkan bahwa perempuan ini hanya bicara mengenai perempuan di Korintus. Seperti banyak penafsir lain yang punya argumentasi seperti itu. Ya, jadi konteksnya ini hanya di Korintus. Ya, karena kalau bicara budaya ya Korintus budayanya bisa beda dengan Efesus. Efesus bisa beda dengan Galatia. Galatia bisa beda dengan Roma. Ya. Dan di Yerusalem bisa berbeda. Jadi dia ambil yang Korintus ini karena Korintus ini nanti ada berbicara tentang kerangka kebudayaan yang ada pada waktu itu di dalam kondisi kehidupan berjemaat di Korintus. Nah, Bapak Ibu bisa menyelidiki tentang kebudayaan Korintus, tetapi saya langsung saja membahas bahwa ayat tersebut juga adalah sebuah ayat pernyataan. Ya, bukan hanya masalah Korintus ayat tersebut. Penerapan ayat 1 Korintus 14 ayat 34 bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi ayat itu sangat jelas bahwa itu di dalam semua jemaat orang-orang kudus. Ya, kita bisa lihat 1 Korintus 14 ayat yang ke-34. Nah, coba ya. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Jadi bukan hanya di Korintus. Ya, artinya kalau kita perhatikan kalimat ini sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Berarti sebelum diterapkan di Korintus, penerapannya sudah ada di jemaat orang-orang kudus yang lain. Ya, berarti di Antioquia, ya, di Yerusalem, ya, Yudea dan sebagainya sudah menerapkan hal tersebut. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus ini dibikin perbandingan. Ya, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti juga yang dilakukan oleh hukum Taurat. Ya, nah, kita lihat di sini ini dibikin perbandingan. Paulus buat pernyataan ini firman Allah sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Berarti bukan hanya Korintus, sudah ada yang terlebih dahulu menerapkan prinsip perempuan harus berdiam diri dalam jemaat. Jadi ketika Pendeta Mel Atok mengambil konteks budaya untuk membungkus, membenarkan konsepnya, sebenarnya dia sudah berupaya untuk merusak teks firman Allah. Ya. Jadi ini jelas dibuat perbandingan. Dan ini di ayat ini mau mengatakan begini, ini tidak diskriminasi hanya kepada perempuan Korintus yang harus berdiam diri. Tetapi penerapan ini sudah dilakukan oleh semua jemaat orang-orang kudus. Bahwa perempuan harus berdiam diri di dalam pertemuan-pertemuan jemaat.
Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan oleh hukum Taurat. Ya, sebab jika mereka ingin mengetahui sesuatu hal, baiklah mereka menanyakan kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan perempuan itu berbicara dalam pertemuan jemaat. Ya, kalau kita lihat konteks budaya, itu pelacur bakti. Pelacur bakti tiba-tiba masuk menjadi anggota jemaat, jelas tidak langsung punya suami. Ya, dan tentu latar belakang orang sebagai pelacur, ya, saya tidak mendiskriminasikan. Ya, Tuhan mengasihi semua orang yang percaya, bertobat, terima Yesus, ya, menyesali dosa-dosanya. Tetapi kita bisa memahami bahwa cara pandang sosial terhadap orang yang berlatar belakang pelacur itu bisa dikatakan sangat sulit juga dia bisa dapat pasangan hidup. Ya, jadi ayat ini dibilang yang sudah bersuami. Berarti orang-orang yang sudah berkeluarga, ya, tanya ketika dia ada di dalam pertemuan jemaat, dia harus berdiam diri. Nah, dia harus menundukkan diri kepada suaminya sebagai orang percaya. Ketika dia ada sesuatu, dia harus baiklah dia menanyakan kepada suaminya di rumah. Menanyakan kalau ada sesuatu hal yang dia merasa bertentangan dengan hati nuraninya, dia tanyakan suaminya di rumah. Atau dia datang bersama suaminya konseling kepada gembala jemaat, itu untuk masa kita sekarang. Ya, masa itu juga boleh. Ya, tapi dalam teks ini dia tekankan itu. Ya, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Tidak sopan. Ya, jadi konteksnya ini kalau kita perhatikan ayat ini, teks ini kita harus pahami konteks dari teks ini. Ini tidak berbicara tentang sesuatu yang punya hubungan dengan kebudayaan. Tetapi ayat ini satu pernyataan yang harus diterapkan sebagai doktrin di dalam penerapan praktis berjemaat dalam jemaat lokal. Ya, dalam jemaat lokal. Mengapa? Mungkin ada muncul pertanyaan. Kalau ini satu prinsip doktrin, apa alasannya wanita harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat? Apa alasannya? Nah, Alkitab memberitahu kita di dalam 1 Korintus pasal 11, kita bisa lihat Alkitab kita, itu alasannya. Ya, 1 Korintus pasal 11, kita bisa lihat. Ya, kita bisa 1 Korintus pasal 11, kita bisa lihat ayat 3, ya, dikatakan, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ini alasannya perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Mengapa? Karena kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Kalau perempuan berbicara, berkhotbah di hadapan jemaat, itu mengambil peran dan posisi laki-laki sebagai pemimpin. Itu sebabnya di Timotius disinggung masalah Hawa. Hawa yang tergoda dan jatuh. Perempuan itu yang tergoda dan jatuh. Mengapa bisa begitu? Karena Hawa mengambil posisi peran Adam sebagai pemimpin. Ketika dia digoda oleh iblis, dia langsung mengeksekusi keputusan untuk ambil buah itu dan makan. Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, ini disinggung di Timotius. Ya, jadi kemudian di Timotius itu disinggung, ya, dan ini jelas perempuan berdiam diri karena kepala dari tiap perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Ini berbicara tentang
peran, tugas dan tanggung jawab. Peran Kristus, ya, dia ketika dia di dunia, dia berperan sebagai anak manusia yang harus patuh, taat kepada Allah. Tetapi Kristus adalah Allah. Artinya Kristus dan Bapa, ya, sehakikat. Nah, nanti di argumentasi pendeta Mel Atok berikutnya, dia bilang peran di Galatia pasal 3, kalau tidak salah ayat 28, itu laki-laki dan perempuan itu sama. Coba kita lihat Galatia pasal 3, sebenarnya ini sudah di PA di jemaat kami dan sangat paham jemaat-jemaat agape. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, ya, tidak ada hamba, ini tidak bisa naik lagi, ya, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ya, kita sehakikat di dalam Kristus Yesus. Maksudnya kita satu di dalam Kristus Yesus. Ya. Tetapi mengenai peran dan tanggung jawab, ya, kita punya peran yang berbeda dengan perempuan. Kristus punya peran yang berbeda dengan Bapa. Roh Kudus punya peran yang berbeda dengan Kristus. Tetapi mereka adalah sehakikat. Nah, itu ya kalau kita gambarkan. Jadi mengapa perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat yang dihadiri itu? Jemaat itu berarti, ya, jemaat itu berarti semua orang lahir baru. Berarti semua yang hadir di situ adalah laki-laki yang sudah diselamatkan. Dan perempuan harus menundukkan diri. Nah, kalau berbicara saja tidak boleh, berarti apalagi berkhotbah. Itu satu pelanggaran. Sayangnya pendeta Mel Atok tidak membuat kajian historis. Ya, kapan pertama kali ada pengkhotbah perempuan di dalam gereja? Ya, dia harus lihat data sejarah. Tidak ada ibu gereja, tetapi hanya ada bapak gereja. Mengapa itu bisa terjadi? Karena memang di jemaat mula-mula sudah jelas, ya, posisi perempuan harus menundukkan diri di dalam pertemuan jemaat. Ya, jadi gugur sebenarnya argumentasi mengenai budaya. Ya, bahwa itu harus lihat budaya dan segala. Tidak, itu adalah prinsip yang harus diterapkan di dalam jemaat-jemaat lokal. Ya, coba kita lihat lagi khotbahnya. Itu awalnya cuma ada di Efesus, tapi itulah ajaran sesat itu kan dia bisa menyebar kemana-mana. Nah, ada juga di Korintus. Nah, bulan September saya mau ke Turki nih. Dia cerita. Daftarkan diri. Promosi ke Turki dia. Hebat juga dia. Akan ada ritual seks sama pesta seks besar-besaran. Di mana laki-laki Korintus akan naik ke gunung itu dan di sana terjadilah pesta seks. Ya, itu dia bicara kebudayaan yang sudah kita bantah. Kita lihat. Apalagi dalam urusan pelayanan. Oke. Ya. Contoh lagi dalam kitab Mika. Yang ke-6 ayat 4. Sementara ini penting. Tunggu penting. Kita tarik sedikit. Saya akan lihat bagaimana dia menafsir ayat. Makanya saya bilang, perempuan boleh jadi pendeta, perempuan boleh melayani, pastikan dia terpanggil, dia bertobat, mau jadi suami. Sabar. Kelihatannya lebih tegas. Gimana? Dan kebanyakan pelacur itu bertobat, masuk ke gereja. Waktu mereka masuk ke gereja, mereka pikir karena dikuil kan mereka yang berkuasa. Laki-laki diam. Nah, mereka pikir ini masih dikuil. Ya. Karena dalam gereja pun dia mau atur semua. Dalam kondisi inilah Paulus bilang, lu diam. Tidak begitu ya, sudah kita lihat tadi. Ya, kalau dia pelacur bakti itu masuk ke dalam jemaat, ada disinggung di situ, perempuan harus menundukkan diri. Kalau ada sesuatu hal, hendaklah ia bertanya kepada suaminya. Nah, saya sudah jelaskan itu. Coba kita lihat ada argumentasi lain yang harus saya bahas. Bicara tentang. Nah, yang perempuan namanya Nabiah.
Nah, ternyata kita punya dasar-dasar kitab suci yang menjadi dasar bahwa ini bicara dalam konteks tadi kita sudah lihat dalam pertemuan jemaat, ya, dalam pertemuan jemaat. Jadi sudah jelas di dalam pertemuan jemaat perempuan-perempuan harus berdiam diri. Berdiam diri. Ini konteksnya sudah sangat jelas. Nah, nabi, ya, nabi itu kalau kita lihat nabi itu perannya, ya, dia sebagai penyampai wahyu lisan dari Allah kepada umat Allah. Nah, penyampai. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya secara lisan, dia sampaikan kepada umat Allah. Nah, hari ini ada orang yang menafsir bahwa para pengkhotbah itu adalah nabi, para pengajar. Itu salah, ya. Karena nabi itu adalah penyampai wahyu lisan. Ya, mereka dengar wahyu lisan dari Allah, kemudian mereka sampaikan kepada umat Allah secara menyeluruh. Makanya sekarang tidak ada jabatan nabi. Mengapa? Karena sudah ada Alkitab. Karena semua pesan Allah sudah disampaikan di dalam Alkitab, dan Alkitab ini adalah kebutuhan semua umat Allah yang ada di seluruh dunia. Justru hari ini jabatan nabi yang ada di gereja-gereja tertentu itu merusak kebenaran. Mengapa? Karena dia hanya berbicara dalam kelompoknya, hanya berbicara dalam gerejanya. Pesan itu tidak sampai menyeluruh ke seluruh dunia. Kalau waktu itu nabi kepada umat Allah secara menyeluruh. Mengapa? Karena waktu itu Tuhan masih memakai Israel sebagai penopang kebenaran. Dan nabi-nabi yang muncul di Israel itu menyampaikan pesan Allah kepada umat Allah yang pada waktu itu ya terlokalisasi. Ya, lokalisasinya ada di daerah Palestina, di tanah Kanaan. Ya, di Galilea, di Yudea dan Samaria. Ya, sehingga pesan itu sampai kepada umat Allah. Ya, Yeremia bernubuat kepada umat Allah secara menyeluruh. Yeskiel juga begitu, nabi-nabi yang lain juga begitu. Nah, hari ini memang tidak ada jabatan nabi, nanti kita bisa ulas itu. Ya, karena kalau hari ini ada jabatan nabi, paling dia hanya bernubuat di Semarang untuk gerejanya, untuk kelompoknya. Dan yang di Kupang dan segala macam tidak mengerti apa yang disampaikan. Nah, ya karena itu sudah tidak sesuai. Nah, itu harus dipahami. Ya, nah, waktu itu ada nabiah, bahkan di Perjanjian Baru juga ada nabiah. Mengapa? Karena nabi ini hanya menyampaikan pesan dari Allah. Nah, pesan dari Allah. Dan ini tidak berbicara konteks di dalam pertemuan jemaat. Ya. Di dalam hal melayani, perempuan bisa melayani. Ya, bisa melayani. Boleh tidak perempuan pergi memberitakan Injil? Boleh. Ya, kepada laki-laki. Boleh tidak perempuan memberitakan Injil kepada laki? Boleh, kepada laki-laki yang belum bertobat. Karena dia harus memimpin laki-laki tersebut kepada Kristus. Dan ketika laki-laki itu sudah menerima Kristus, dia harus menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh laki-laki itu. Nah, mengapa? Karena sebelum laki-laki itu bertobat, ya, dia dipimpin oleh iblis, oleh ajaran yang salah. Maka perlu diinjili. Dia belum menjadi orang kudus. Nah, sesudah dia jadi orang kudus, dia sudah bertobat percaya Yesus, posisinya dikuduskan, hatinya diberikan Roh Kudus, maka patut bagi perempuan itu untuk menyerahkan diri dipimpin oleh laki-laki yang demikian. Terutama di dalam pertemuan jemaat. Ya, terutama di dalam pertemuan jemaat. Nah, ini nabi kita harus pahami. Jadi ada nabi. Nah, ya, jadi fungsi nabi itu penyampai wahyu lisan dari Allah ketika belum ada wahyu tertulis. Ya, jadi ini saya sampaikan ini dulu, tetapi nanti ada kitab. Perempuan boleh khotbah. Perempuan boleh jadi gembala sidang. Perempuan boleh jadi pembicara. Kenapa? Karena ternyata ada nabiah. Perempuan. Salah satunya saudari perempuan Musa. Ya. Apa namanya? Miriam. Miriam itu dalam beberapa data, misalnya Keluaran 15 ayat 20, 21.
Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan. Ya, sebentar. Oke, biar dia selesai. Mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Terus? Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Karena ada pengajaran yang begitu tegas. Karena ada ayat-ayat tadi mereka bilang perempuan itu pimpin pujian itu tidak boleh. Ya, kita bisa lihat ini. Nah, coba kita lihat ayat yang dia kutip. Sebentar. Apalagi kita di gereja karismatik, sebelum pendeta naik mimbar, WL perempuan. Sinyal terganggu ya. Ya, kita bisa lihat ya. Nanti dia akan argumentasikan bahwa ayat ini bicara. Di gereja kita paling banyak perempuan. Ya, kita bisa lihat ya Keluaran 20 yang dia maksud tadi. Keluaran pasal yang Keluaran pasal 15 ayat 20 dan 21. Coba kita lihat. Nah, lalu Miriam, Nabiah itu saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya dan tampil semua perempuan memukul rebana serta menari. Ya, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Nah, Miriam memimpin siapa? Ya, dia bukan memimpin laki-laki. Di situ ada perempuan, coba ya. Mengambil rebana dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparnya ke dalam laut. Jadi sini Miriam tidak memimpin laki-laki. Ya. Tetapi di sini ya kita ini lihat ya, penafsiran dia tidak lihat baik-baik teks dan dia tidak pahami konteks. Ya, ini Miriam di sini ya dia bernyanyi dan diikuti perempuan dan dia memimpin perempuan bernyanyi. Dan tidak salah di gereja perempuan berkhotbah di antara perempuan. Misalnya kaum wanita, pengkhotbahnya perempuan, ya itu tidak masalah. Karena di dalam ayat-ayat yang tadi kita lihat prinsipnya itu, ya menundukkan diri kepada laki-laki. Aku tidak mengizinkan perempuan memerintah laki-laki, mengajar laki-laki. Nah, jadi konteks yang dibahas di Timotius dan Korintus itu bicara tentang tidak memimpin laki-laki dalam pertemuan jemaat. Sedangkan kalau perempuan ya tidak ada persoalan, pimpin paduan suara perempuan tidak ada persoalan, berkhotbah di antara perempuan tidak ada persoalan. Ya, ini Miriam. Nah, kita bisa lihat ini ya bahwa pendeta Mel Atok tidak bisa membedakan ya, peran nabi, satu peran nabi, dan yang kedua tidak bisa melihat teks dengan baik dari konteks. Timotius dan Korintus bicara dalam pertemuan jemaat. Artinya pertemuan jemaat lokal. Dan harus dipahami itu. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Ya, kelihatannya sudah ini, nanti kita akan sambung lagi. Oke, masih bisa. Boleh atau tidak? Miriam pimpin pujian. Ya, oke, ini sudah sedikit bermasalah, nanti kita internetnya bermasalah, nanti kita akan sambung lagi pada penjelasan berikut ya. Nah, ini sampai di titik ini saya sudah dapat menyimpulkan bahwa ketika pendeta Mel Atok mempertahankan posisinya dengan mengutip ayat-ayat Alkitab dan kemudian menafsir ayat-ayat tersebut,
saya memperhatikan dan mengamati, dia tidak betul-betul memahami teks dari konteks ayat yang dia kutip. Ya, konteks dari ayat yang dia kutip. Nah, misalnya contohnya dia ambil tadinya dia bilang kebudayaan Timur Tengah, perempuan itu harus tunduk, tidak boleh teriak, segala macam, ya, sara dan macam-macam lah dia bilang di Timur Tengah itu beda dengan budaya di Indonesia. Ya, tetapi kemudian dia pakai argumentasi bahwa ada perempuan-perempuan di Timur Tengah, Nabia, yang memimpin. Sebenarnya dia sudah kontradiksi dengan argumen dan pernyataannya. Nah, sebenarnya pernyataannya dijawab oleh pernyataannya, atau pernyataannya digugurkan oleh pernyataannya. Nah, itu satu, saya melihat dia tidak betul-betul melihat dan memahami dari ayat-ayat yang dia kutip, ya, konteks dan teks dari ayat-ayat yang dia kutip. Ya, teks-teks yang dia kutip di dalam Alkitab dia tidak pahami secara benar. Ya, salah satu contoh yang tadi Miriam memimpin nyanyi, ya, itu bukan memimpin laki-laki tapi memimpin perempuan. Ya, itu. Nah, ya, yang kedua yang saya perhatikan, bisa jadi ini hanya argumentasi orang lain yang kemudian dia baca dan kemudian dia lihat ayat-ayatnya, dia sampaikan tanpa dia pelajari dengan baik dan seksama untuk mendukung, semata-mata hanya untuk mendukung posisinya. Jadi di jemaat kami sangat jelas posisi perempuan. Ya, perempuan di dalam pertemuan jemaat tidak diperbolehkan berbicara dalam konteks memerintah dan mengajar. Nah, dalam konteks, ya, berkhotbah, memimpin nyanyi. Nah, itu sangat jelas di jemaat kami. Jadi itulah sebabnya salah satu alasan mengapa saya harus menjawab Pendeta Mel Atok. Karena ini berhubungan dengan pengajaran yang kami terapkan secara praktis di dalam jemaat kami. Argumen Pendeta Mel Atok dalam videonya ini sebenarnya menyerang doktrin kami. Ya, dan saya buktikan bahwa doktrin yang dipegang oleh Pendeta Mel Atok mengenai perempuan tidak alkitabiah. Karena saya bisa buktikan bahwa posisi ayat-ayat Alkitab secara jelas, eksplisit menyatakan bahwa perempuan tidak boleh memerintah laki-laki dan mengajar laki-laki di dalam pertemuan jemaat. Hendaklah perempuan berdiam diri. Mengapa? Karena kepala dari tiap perempuan adalah laki-laki. Itu bicara tentang peran. Sama seperti peran Kristus, ya. Kepala dari Kristus adalah Allah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, penjelasan ini didorong oleh rasa kasih pertama, yang kedua didorong dari keinginan agar setiap orang Kristen termasuk Pendeta Mel Atok mau mengikuti prinsip kebenaran Alkitab dengan penuh hormat dan penuh rasa kasih kepada Allah sebagai bukti orang Kristen yang patuh dan taat kepada ajaran firman Allah. Salam dari saya, Gembala dan Jesuat. Nanti kita bahas lagi di video berikutnya. Maranatha.